Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber dengan tema penyalahgunaan jejaring sosial. Selamat menikmati hasil wawancara kami. Punya dong. Punya. Iya, punya. Punya? Iya, pasti punya dong. Semua orang juga pasti punya. Karena di dunia maya ini kan luas ya, jadi seluruh dunia, mencakup seluruh dunia. Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati dalam dalam memainkan permainan, misalnya kayak permainan ataupun di jaring sosial seperti Twitter maupun Facebook. Jadi pokoknya kuncinya itu kita harus berhati-hati dalam melakukannya. Ya biasa aja. Ya gimana ya, kalau misalnya takut sih ya ada, tapi juga ya mewaspadainya aja sih. Kalau menurut saya sebaiknya kita waspada karena dan kita juga harus memilih-milih teman yang ada di Facebook maupun Twitter. Biasa aja. Menurut saya itu karena orang-orang yang punya situs jaring sosial misalnya Facebook itu terlalu mengumbar data pribadi mereka. Jadi saya rasa itu bukan hal yang bagus. Ya masih, karena kan emang penting kan dari saya nggak tahu nomor HP teman bisa dari Twitter kayak apa gitu kan. Itu penting buat kehidupan, tapi jangan terlalu digunakan sampai terlalu mengumbar kehidupan pribadi. Soalnya yang pertama saya itu tujuan di situ itu bukan untuk kayak kayak penjualan atau membeli, itu bukan. Jaring sosial itu menurut saya itu untuk berkomunikasi dengan orang yang kita kenal, yang saya kenal gitu. Jadi kalau misalnya orang yang nggak kenal tapi memang mau berteman dengan saya tanggapi, tapi saya tidak menanggapinya dengan lebih lanjut gitu. Jadi hanya orang-orang yang saya kenal. Berarti orang-orang yang saya kenal itu mudah-mudahan itu tidak nggak itulah pokoknya. Susah banget ngomongnya Sih, kan bisa ngambil yang positif negatif ya. Sih. Karena nggak ada dampak negatifnya. Masih karena situs jejaring sosial saya bisa dapat berkomunikasi dengan teman-teman lama saya. Ya pasti dong, soalnya kan di dunia maya itu kan kita bisa mendapatkan teman baru, tapi yang secara positif. Dan kedua, kalau misalnya teman-teman lama kita yang dulu kita udah nggak ada hubungan jarak dekat lagi, itu kan bisa jadi komunikasinya itu masih bisa jadi lancar. Ada. Ya sebagai pribadi, kalau misalnya masing-masing individu itu nggak usah terlalu sering kalau misalnya ada orang chattingan, kalau misalnya ada yang orang ngajak ngechat dari orang kita nggak begitu kenal dan kita itu agak mencurigainya, kita nggak perlu langsung membalasnya itu dengan yang wow, yang sangat seolah-olah kita tuh udah deket banget sama orang itu. Selektif aja nyari teman. Ya pokoknya misalnya kalau ada data-data pribadi nggak usah masukin ke Twitter lah, yang umum-umum aja gitu. Mungkin lebih berhati-hati dalam menggunakan situs jejaring sosial, jangan disalahgunakan, dan pilihlah teman yang ada di Facebook atau di Twitter. Ya, tipsnya itu ya yang pertama berhati-hati, yang kedua juga jangan terlalu detail mencantumkan identitas diri. Gitu aja. Alhamdulillah, wawancara kami telah selesai. Jadi kesimpulannya adalah jejaring sosial memang sangat kita butuhkan untuk berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kita.
kita ataupun yang jauh dengan kita. Namun di sini kitalah yang berperan penting dalam menggunakannya. Jangan mengumbah data pribadi kita di situs jaring sosial jika kita tidak ingin hal yang buruk terjadi pada diri kita sendiri. Dan demikianlah hasil wawancara kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.